Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Unang mangiburu roham midahala parjahat. Jalawunang mangapian roham naeng maralialehon nasida. Judul nas renungan kita adalah membangun kualitas hidup dengan membuang sifat iri hati. Saudara-saudari, banyak pengajaran yang kita dapat jika kita membaca dari kitab Amsal ini. Di dalam kitab Amsal kita diajarkan untuk membangun kualitas hidup kita supaya semakin baik. Kitab Amsal selalu mengingatkan kita perlunya berelasi dengan orang-orang yang berkualitas. Siapa orang yang berkualitas ini? Orang yang berkualitas adalah orang yang berhikmat, tekun, dan mau belajar mencari pengetahuan dari firman Tuhan. Berbeda halnya dengan orang bodoh, malas dan jahat yang selalu memakai hidupnya dengan sia-sia tanpa mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Penulis Amsal ini membagikan hikmat bagi kita agar kita membangun kualitas hidup kita dengan membuang sifat iri hati. Jika hidup kita mau lebih berkualitas, maka berusahalah untuk menghormati kesuksesan seseorang tanpa merasa iri hati. Kenapa kita harus saling sikut, saling iri, dan saling berusaha menjatuhkan satu sama lain? Bukankah Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita sesuai dengan buah hasil pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan di hadapan-Nya? Tidak ada gunanya iri hati. Iri hati itu hanya menghancurkan karakter kita. Karakter kita tidak akan bertumbuh menjadi orang pembawa damai. Konflik akan terus muncul jika kita tidak mampu saling menghormati dan menghargai sesama kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus mampu saling menerima di dalam kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang kita miliki tidak boleh kita jadikan sebagai kesombongan. Kelebihan yang kita miliki itu sebenarnya dapat kita bagikan dengan saudara kita agar dapat membangun kualitas hidupnya lebih baik. Sebaliknya, jika kita memiliki kekurangan, marilah untuk belajar memperbaiki kekurangan kita itu dari orang yang berhikmat. Hanya dari orang yang berhikmatlah kita memperoleh kualitas hidup lebih baik. Sebaliknya, orang yang tidak berhikmat, bodoh, dan dungu itu hanya mengajarkan iri hati dan membuat jerat dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami hari ini. Kami mendengar firman-Mu, mengingatkan kami supaya hidup kami ini semakin lebih baik,
hidup yang berkualitas dengan membangun diri supaya tidak iri hati. Ajarilah kami mensyukuri segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Ajarilah kami supaya kami dapat memakai hidup ini untuk selalu belajar, supaya kami dipenuhi oleh hikmat yang daripadamu menghadapi setiap tantangan-tantangan dan masalah-masalah di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu terkadang kami jatuh di dalam kelemahan kami karena keegoan kami, Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kami. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami supaya kami yakin bahwa Engkau adalah pelita di dalam kehidupan kami yang membawa kami ke jalan yang benar. Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.